Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hamdani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuburaya, berasal dari SMA Negeri 1 Sungai Raya. Dalam kesempatan kali ini saya ingin melaksanakan tugas aksi nyata modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik, yang akan ditemani bersama rekan saya Bapak Eko, yang insya Allah pada kesempatan kali ini akan mencoba melakukan kegiatan pra-observasi. Oke, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana keadaannya, Pak? Alhamdulillah baik, Pak. Sehat, Pak ya. Pada kesempatan kali ini, Pak, sebelum saya melakukan observasi nanti bersama Bapak di kelas, kegiatan hari ini adalah kegiatan pra-observasinya, yang mana tujuan dari kegiatan pra-observasi ini adalah membahas tentang perbincangan kita untuk kesiapan kita yang akan kita laksanakan pada saat observasi. Jadi tujuannya adalah proses pra-observasi ini adalah untuk kesiapan Bapak sendiri untuk masuk di dalam kelas pada saat saya melakukan observasi kepada Bapak. Siapa ya? Saya akan tanyakan kepada Bapak ya. Oke. Pertama, Pak ya, materi yang akan Bapak ajarkan nanti pada saat kegiatan pembelajaran nanti, materi apa, Pak? Baik, materi yang akan saya sampaikan pada saat pembelajaran nanti itu tentang barisan aritmatika. Barisan aritmatika ya, Pak ya. Berarti udah masuk ke bab kedua ya, Pak ya. Oke. Kira-kira, Pak ya, tujuan pembelajaran yang akan Bapak ingin capai pada saat proses pembelajaran nanti apa, Pak? Seperti apa? Tujuan pembelajarannya itu peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual terkait barisan aritmatika dengan benar. Oh ya, jadi mengaitkan proses pembelajarannya dengan kegiatan kontekstual, Pak ya, dengan kehidupan sehari-hari anak-anak, Pak ya. Kira-kira, Pak, nanti yang akan Bapak, model pembelajaran yang ingin Bapak terapkan itu model pembelajaran apa? Model pembelajaran yang akan saya terapkan itu problem based learning atau PBL, atau biasa dikenal juga dengan pembelajaran berbasis masalah. Oh ya, PBL ya, problem based learning, Pak ya. Berarti Bapak mencoba menggunakan model pembelajaran dengan berbasis masalah, Pak ya. Nah, itu kenapa Bapak menggunakan itu, Pak? Karena saya rasa model pembelajaran ini bisa memungkinkan siswa untuk saling berkolaborasi, bekerja sama, bertukar pikiran, sehingga siswa-siswa nantinya itu bisa aktif dalam proses pembelajaran. Ya, nanti kan di dalam model pembelajaran PBL ada sintak-sintak, Pak ya, ada tahapan-tahapannya, Pak ya. Itu udah Bapak persiapkan untuk pada saat proses pembelajarannya, Pak ya? Sudah saya. Oke, saya catat nih, Pak ya. Kemudian, Pak, selain model pembelajaran, strategi apa atau pendekatan pembelajaran apa yang akan Bapak gunakan pada saat di dalam kelas nanti? Baik, untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu mengelompokkan siswa berdasarkan gaya belajarnya, Pak. Oh gitu ya. Berarti menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi, Pak ya. Bagus itu, Pak. Kemudian pada saat proses menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi kan ada 3 nih, Pak ya. Diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk gitu, Pak ya. Itu 3-tiganya Bapak akan terapkan? Tidak, Pak. Saya hanya menerapkan 2, yaitu diferensiasi konten dan prosesnya. Saya pengen Bapak tekankan, Pak ya. Untuk pembagian kelompoknya, Pak, kan ini kan kita sesuai dengan gaya belajar anak, Pak ya. Kira-kira nanti proses pembentukan kelompoknya itu seperti apa, gimana? Proses pembentukan kelompoknya itu saya akan memberikan sebuah angket gaya belajar kepada siswa, lalu nanti siswa akan mengisi angket tersebut dan dikelompokkan. Oh ya, bagus, Pak ya. Jadi prosesnya seperti itu, Pak ya. Jadi Bapak akan memberikan angket dulu sesuai dengan nanti bagaimana bentuk gaya belajarnya, nanti Bapak berikan dalam bentuk kelompok masing-masing sesuai dengan gaya belajarnya gitu ya. Nah, gaya belajarnya nanti kan ada visual, auditori, dan kinestetik, Pak ya. Nah, kira-kira, Pak ya, dari sebelum pembelajaran yang Bapak berikan yang mengarah kepada 3 kegiatan gaya belajar yang mana yang akan Bapak terapkan? Gaya belajar yang akan saya terapkan di sini gaya belajar visual sama audio. Oh gitu nih. Gitu. Oke, saya catat, Pak ya. Nah, kira-kira, Pak, ini terakhir pertanyaan saya, yang akan Bapak
tekankan dalam proses pembelajaran nanti seperti apa? Yang saya tekankan di sini ada dua, yaitu dari aspek pengetahuannya dan keterampilannya. Dari segi pengetahuan itu saya menekankan peserta didik dalam memahami konsep barisan aritmatika, sedangkan dalam keterampilannya itu saya menekankan peserta didik dalam mengidentifikasi pola-pola barisan aritmatika dan menerapkannya dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan masalah kontekstual. Oh, jadi kaitannya dengan pemahaman anak ya Pak ya, terhadap pembelajaran dengan matematika dengan materi baris dan deret, kemudian nanti Bapak akan kaitkan kemampuan anak terhadap kegiatan kontekstualnya seperti itu Pak ya. Oke. Pak, terima kasih Pak. Nanti mudah-mudahan nanti kegiatan observasinya pada saat Bapak melakukan pembelajarannya berjalan lancar, memperhatikan tahapan-tahapan dari baik itu dari sintak atau proses dari PBL-nya, kemudian mengisi kegiatan pembelajaran berdiferensiasinya, terutama yang tadi Bapak sampaikan, Bapak ingin menekankan diferensiasi konten dan produknya Pak ya, prosesnya Pak ya, Pak. Terima kasih Pak ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya bersama Pak Eko Santoso akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Setelah sebelumnya kami sudah melaksanakan pra observasi dan kegiatan observasinya yang barusan kami laksanakan. Untuk itu kami langsung saja bersama rekan kami Pak Eko Santoso untuk melakukan perbincangan seputar pasca observasi kami. Baik Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak keadaannya setelah melakukan proses pembelajaran tadi Pak? Baik Pak, alhamdulillah saya merasa ada kepuasan tersendiri setelah melaksanakan pembelajaran di kelas tadi karena sudah sesuai dengan rencana yang saya buat sebelumnya Pak. Sudah terlaksana Pak ya? Iya Pak. Kemudian perasaan Bapak gimana Pak kalau pada saat kami pada saat Bapak mengajar, kemudian ada supervisor yang memperhatikan Bapak dalam proses pembelajaran? Tentunya ketika dilihat oleh seseorang, saya merasa sedikit tegang dan gugup Pak ya. Ya tegang Pak ya? Iya tegang. Karena merasa diperhatikan ya kegiatan pembelajarannya. Kemudian ini Pak, dalam proses pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan tadi, menurut Bapak bagaimana proses yang sudah Bapak laksanakan tadi? Proses yang saya laksanakan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan dan rencana pembelajaran saya. Sintak-sintak dalam proses PBL sudah Bapak laksanakan Pak? Sintak-sintaknya sudah dilaksanakan semuanya Pak. Kemudian termasuk strategi? Ya, termasuk strategi dan pembelajaran berdiferensiasinya. Ya. Respon anak-anak gimana Pak mengikuti pelajaran tadi? Alhamdulillah setelah saya lihat respon anak-anaknya cukup sangat baik Pak. Sangat baik Pak. Iya, mereka senang sekali. Antusias Pak ya. Iya, antusias. Karena kegiatannya yang strategi yang Bapak gunakan adalah strategi berdiferensiasi Pak ya. Iya yang Pak. mana memang menyesuaikan dengan kebutuhan atau kebutuhan belajar siswa ya Pak ya. Iya Pak. Jadi, seperti itu. Nah kemudian gini Pak, ada nggak Bapak temukan hambatan ketika Bapak melakukan proses pembelajaran gitu? Hambatan yang saya temui yaitu pada saat pemasangan proyektornya Pak. Nah itu ada sedikit kendala dan sedikit memakan waktu. Jadi waktunya terpotong. Seperti itu Pak ya? Iya. Jadi pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran, jadi waktu Bapak lebih terbanyak tersita pada saat Bapak mempersiapkan proyektor tadi Pak ya? Iya Pak. Sehingga pembelajarannya jadi terburu-buru ya? Jadi iya itu, Pak, ya? Betul sekali. Kemudian ini Pak, kalaulah kendala tadi yang Bapak atau hambatan tadi yang Bapak laksanakan, kira-kira nanti ke depannya solusi yang akan Bapak laksanakan seperti apa Pak? Solusi dari hambatan tersebut? Solusi dari hambatan yang tadi mungkin ya, sebelum pembelajaran itu semua proyektor dan hal-hal yang diperlukan pada saat pembelajaran itu sudah disiapkan. Jadi ketika waktu pembelajaran sudah dimulai, bisa langsung memulai pembelajaran gitu. Tidak banyak waktu yang terpotong dari. Siapa yang bisa Bapak libatkan untuk mempersiapkan itu? Untuk mempersiapkan itu saya bisa membantu siswa, meminta bantu kepada siswa tentunya Pak. Itu ya untuk persiapannya itu Pak ya? Iya. Jadi nanti pas melaksanakan proses pembelajarannya lagi tidak tergesa-gesa seperti itu Pak ya? Iya Pak. Oke Pak, terakhir Pak pertanyaan saya.
ke depan Pak, untuk tadi Bapak katakan ada sedikit walaupun tadi udah prosesnya tahapan-tahapan pembelajaran sudah terlaksana, kemudian saya juga melihat proses strategi pembelajaran diferensiasi sudah terlaksana Pak ya. Kedepannya nanti akan Bapak lakukan apa Pak untuk memperbaiki proses pembelajaran Bapak? Untuk memperbaikinya tentunya kekurangan-kekurangan dan hambatan-hambatan tadi Itu ya diperbaiki. Oke Pak, tadi sudah benar, Bapak sudah melaksanakan kegiatan pembelajarannya sudah sesuai dengan alur Pak ya, sudah sesuai dengan alur kegiatan pembelajaran Bapak, mulai dari model pembelajarannya, sintak-sintaknya sudah juga Bapak laksanakan, kemudian strategi pembelajarannya saya lihat juga sudah ada kontennya Bapak berikan, bentuknya visual, auditori anak-anak. Artinya sesuai dengan kebutuhan anak juga sudah saya dapat temukan pada saat Bapak melakukan proses pembelajaran. Tapi ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan, boleh Pak? Boleh Pak, silahkan. Nah, yang pertama pada saat pendahuluan Pak, artinya dalam kegiatan pembukaan pembelajaran Bapak, saya lihat di situ Bapak tidak ada menyampaikan kesiapan belajar siswa. Artinya Bapak mengajak siswa menanyakan kesiapan pembelajaran siswa itu. Nah, jadi kalau mau yang dimulai itu kita ajak dulu siswa untuk melakukan kegiatan menanyakan kesiapan belajar siswa. Kemudian memberikan motivasi Pak pada anak sebelum melakukan pembelajaran. Jadi setelah Bapak memberikan kesiapan, memberikan motivasi sehingga anak-anak memang benar-benar siap sepenuhnya mengikuti pembelajaran. Nah, kalau perlu adanya ice breaking, kasih ice breaking sedikit, aksi game dan lain sebagainya, yang memang tujuannya adalah untuk mengajak anak untuk hadir sepenuhnya dalam proses pembelajaran. Ya, cuma itu saja Pak saran saya. Kurang lebih selebihnya sudah mantap, belajarnya sudah sesuai dengan alur. Mudah-mudahan kedepannya pembelajaran Bapak jauh lebih baik lagi ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih atas saran-saran. Terakhir yang ingin Bapak sampaikan? Nggak ada. Nggak ada Pak. Cukup ya. Oke, kalau nggak ada, sekian kegiatan observasi kami terhadap Bapak Eko Santoso, guru matematika di SMA Negeri 1 Sungai Raya. Mudah-mudahan video ini dapat menjadi proses pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.